Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 21 November 2021. Setia dan penuh tanggung jawab dengan predikat kita. Hari ini Gereja Katolik merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14, bacaan kedua Wahyu 1 ayat 5 sampai dengan 8, dan Injil Yohanes 18 ayat 33b sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai seorang manusia, saudara-saudara, identitas itu sangat penting bagi kita semua, saudara. Dari identitas itulah kita bisa mengenal siapa seseorang itu dan dari mana asal usulnya. Identitas, saudara, biasanya dapat dari nama, garis keturunan, berbagai gelar yang dicapai, posisi, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, tak sedikit dari kita yang membangga-banggakan akan identitas kita ini, saudara. Dan tak sedikit pula dari mereka, saudara-saudara, tidak dapat mempertanggungjawabkan atas identitas yang melekat pada dirinya. Dan ada pula yang menolak, saudara-saudara, tidak mengakui atas identitas dirinya sendiri karena berbagai alasan. Kita dapat lihat dari pengikut Kristus, yaitu Petrus. Dia tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Bahkan dia tidak mengakui sampai 3 kali, saudara, sebelum ayam berkokok. Nah, bagaimana dengan diri kita, saudara? Sebagai identitas kita sebagai pengikut Kristus. Injil hari ini, Yesus sang junjungan kita ditanya tentang identitasnya oleh Pilatus di dalam pengadilan. Engkau inikah raja orang Yahudi? Apa yang dijawab oleh Yesus, saudara? Adakah dia mengiyakan atas pengakuan identitas ini, atau menolak atas pertanyaan ini? Atau Yesus membangga-banggakan dirinya yang memang adalah seorang raja? Tapi jawab Yesus, saudara-saudara, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 34. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tahu apa konsekuensinya jika dia mengakui akan identitas dirinya, saudara. Tapi Yesus tak bisa menolak, saudara. Yesus juga tak bisa mengakui secara gamblang akan statusnya yang melekat pada dirinya, saudara. Hanya satu yang ada di dalam diri Yesus, saudara, yaitu kesetiaan dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah Bapa kepada dirinya. Tidak seperti diri kita, saudara-saudara, yang sering membangga-banggakan akan identitas kita, saudara. Membangga-banggakan akan posisi jabatan kita, saudara. Namun tak ada kesetiaan dan tanggung jawab dari predikat yang melekat pada diri kita. Predikat yang ada sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kesenangan pribadi belaka. Bahkan, saudara-saudara, tidak untuk kepentingan orang banyak. Tidak dimanfaatkan dalam kasih. Yesus yang adalah Tuhan, saudara-saudara, dan adalah Raja, di mana Gereja Katolik hari ini merayakan sebagai Raja semesta alam. Dan kerajaannya, saudara-saudara, bukan dari dunia ini. Ia datang dari Allah Bapa dan diutus oleh Allah Bapa untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan ini sungguh-sungguh dilakukan oleh Yesus Tuhan kita dalam kesetiaan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dia sendiri wafat di kayu salib, saudara. Nah, bagaimana dengan kita yang memiliki berbagai identitas, saudara?
Bagaimana dengan diri kita yang memiliki berbagai gelar, posisi, jabatan? Adakah kita setia dalam predikat yang kita miliki dengan penuh tanggung jawab? Kita pun memiliki predikat sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, apakah kita juga memiliki kesetiaan dan tanggung jawab akan predikat kita sebagai anak-anak Tuhan? Ini harus kita renungkan, saudara. Bagaimana kita bisa setia dan bertanggung jawab jika kita sendiri tak berani menampakkan diri sebagai orang Kristen? Bahkan di tempat umum saja kita tak berani berdoa. Sebagai orang Katolik, saudara, kita tak berani membuat tanda salib kala berdoa di depan umum. Bagaimana kita dapat meraih predikat sebagai anak Tuhan, saudara, jika kita sendiri tak berani untuk tampil sebagai saksi kebenaran dan mewartakan Injil? Kita dapat melihat dari Raja semesta alam kita, Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaannya dalam kasih-Nya. Raja yang bermahkotakan duri, saudara. Tahtanya adalah salibnya sendiri. Kita dapat melihat kuasanya yang nampak dari perendahan diri, saudara-saudara, untuk melayani orang-orang kecil, orang-orang tertindas, orang-orang yang disingkirkan, dipinggirkan, orang yang teraniaya. Dialah saudara-saudara, Raja semesta alam yang penuh kasih dan penuh rendah hati. Renungan minggu hari ini, saudara-saudara, di dalam merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, mau mengingatkan kepada kita semua sebagaimana mestinya, seharusnya kita lakukan apa yang kita miliki, apa yang ada predikat di dalam diri kita, kekuasaan apa yang ada di dalam diri kita. Yesus saja adalah Tuhan, saudara. Memiliki semuanya itu, tetapi Dia tidak berkuasa dengan tangan besi. Namun Dia mau melayani dengan penuh kasih dan rendah hati. Demikianlah pula kita, saudara-saudara, yang memiliki predikat sebagai anak-anak Tuhan, mau melakukan predikat yang ada pada kita dengan penuh kasih dan rendah hati. Dengan mau melayani, bukan dilayani, saudara. Mari, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mau setia dan bertanggung jawab dengan identitas dan predikat yang ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau selalu menjadi saksi kebenaran dan mau melayani, saudara, dengan penuh kasih, penuh rendah hati, dan penuh syukur kepada Raja alam semesta kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Hore! Shalom! Alehim!